Hah? Itu anak-anak pada di mana? Lagi di sana. Ya udah. Waduh, udah setengah 12 lagi ya. Oke, sebentar ya. Tapi tunggu dulu. Halo pemirsa. Nih, pada nungguin kan pasti anak-anak bocor alus untuk nyampein bocorannya nih hari ini. Nah, hari ini kita bocor alus politik itu spesial live di Pilkada Serentak 2024 dan tentu gue yakin kalian semua nih udah pada nyoblos pastinya nih. Jadi dan tentu karena dari banyak daerah ya atau dari berbagai daerah ini hari ini menyelenggarakan Pilkada Serentak mulai dari Banten, Sumut, Jateng, Jatim dan banyak wilayah lainnya. Nah dan hari ini Bocor Alus Politik spesial akan membahas seputar informasi atau temuan-temuan Tempo yang berkaitan dengan Pilkada Serentak. Dan sebenarnya ini anak-anak udah pada ngumpul nih. Udah di mana? Di mana sih, Cak? Itu di belakang. Oke. Ya udah deh. Kita samperin mereka, nanti kalian dengar langsung nih seperti apa bocoran-bocoran yang terkait Pilkada Serentak 2024 ini. Ya, ikutin ya. Pura-pura. Nah, ini dia. Halo. Banyak gimmick lo. Gue kan jarang-jarang nih. Apa kabar, Pram? Kapan lagi? Aduh. Udah pada nyoblos belum nih? Gue nggak Gua nyoblos. lihat tangannya dulu nih. Gue nggak nyoblos. Waduh, kenapa? KTP gue KTP. Jogja. Luar. Oh, KTP luar. Nggak Surabaya. nyoblos gubernur. Karena tugas jadinya nggak milih gitu ya. Iya. Karena kan atau ada alasan lain. Nggak ada. Gue dong. Nah, wis. Lo nyoblos siapa, Pram? Saiku ya? Hah? Saiku ya? That's not gonna happen. Gue kaget dia nyoblos soalnya tadi malam nelpon Mm-mm. katanya sih nggak nyoblos. Oh, Tapi berarti katanya- gimmick aja dia. Jangan-jangan ini spidol Yang yang dioret-oret tadi iya. di situ ya. Pantas Dia kok hilang ke Gue spidol. belakang. masukin ke hidung lo itu atau enggak gitu ya. Ntar dilihat asli atau enggak. Gue nyoblos cuy. Tapi pilih siapa? Hah? Pilih siapa? Gue pilih, sebenarnya gue pengen pilih Partai Buruh. Tapi kan Partai Buruh nggak sampai muncrat gue. Partai Buruh ternyata tidak menjadi peserta. Gue 2024 kemarin pilek gue milih Partai Buruh. Oke. Sekarang gue memilih datang ke TPS itu hanya untuk memastikan surat suara gue nggak dipakai. Gitu loh, nggak disalahgunakan. Iya, Gue iya. oke lah, gue tidak memilih siapapun, tapi paling tidak gue menjaga surat suara gue jangan sampai dipakai oleh pihak-pihak yang memanfaatkannya. Gitu. Atau lo sebenarnya mau nyari promo kan habis ini? Di Ke mall Ngapain nyari promo. promo? Mana doyan gue. diskon. enggak lah, Nyoblosin semua, Bang. Hah? Nyoblosin semua. coblosin coblosin semua. Enggak. Apapun pilihan gue rahasia gitu ya. Cuman gue pikir udah gue datang ke TPS itu udah gue pikir-pikir lagi pajak mau naik jadi 12%, ya kan? Terus surat suara gue atau hak suara gue mau dipakai pula, ya kan? Karena gue juga tidak percaya bahwa pilkada kali ini jurdil tuh kayaknya susah ya. Kita lihat ya. Mirip pilpres ya? Mirip pilpres. Pilkada rasa pilpres ya? Ya, pilkada rasa istana juga. Nah, itu kan topik kita. Nah, ngomong-ngomong soal nih, main apa kita nih hari ini? Hehehe, cocok nggak? Nggak cocok, kurang galak. Gitu. Nah, jadi hari ini tema yang kita pilih adalah Pilkada Rasa Istana. Gitu ya. Kenapa Pilkada Rasa Istana? Rasa-rasanya besar nggak nih? Atau rasa-rasanya kuat nggak nih ke Pilkada ini? Gimana, Pram? Rikang. Gue mau menjawabnya dengan pantun. Wah, Ya, cocok. pakai pencapaian ini. Ini yang dia bilang tadi kejutan. Kita lihat nih Wah, lucu apa enggak ini. Lucu lah pastilah. Gue jawab dengan pantunnya. Ini pantunnya. Di Surakarta tinggal Raja Jawa. Wah, Cakep, cakep. Anaknya bernama Fufu Papa. Lucu kan? Buat apa ada pilkada? Kalau pemenang ditentukan istana. Ikan hiu Aduh. makan anggal-anggal. Oh, Sikat. Bless you all. Nggak ada pantun gue. ya itulah kenapa kita kemudian ngambil topik pilkada rasa istana, karena memang kita melihat ada cawe-cawe dari Prabowo ya,
terhadap beberapa pilkada gitu. Kita tahu lah Jawa Tengah, terus kemudian Banten, dan terakhir malu-malu juga mendukung Ridwan Kamil di Jakarta gitu. Ya, dan kita menyayangkan lah ketidaknetralan dari Prabowo, Presiden Prabowo. Iya. Gitu. Nah, ketidaknetralan tadi, temuannya seperti apa? Apa yang mengindikasikan konkretnya gitu ya, yang mengindikasikan kalau presiden kita ini menunjukkan ketidaknetralannya dalam pilkada ini, itu gimana? Ya kan kita sudah ditunjukkan ya dari video dari Jawa Tengah gitu ya beberapa minggu yang lalu atau tanggal berapa itu awal November Prabowo membuat video yang kemudian diupload gitu di official Instagramnya Ahmad Lutfi untuk mendukung pasangan Ahmad Lutfi dan Tas Yassin gitu. Kemudian di video itu jelas waktu itu Prabowo meminta masyarakat untuk mendukung dan memilih Ahmad Lutfi dan Tas Yassin yang juga didukung oleh mantan Presiden Jokowi gitu ya. Dan beberapa hari yang lalu juga muncul sebuah surat di Jakarta nih ya, muncul sebuah surat berkop bintang 4 berwarna merah gitu. Di situ ada tanda tangan Prabowo, tanda tangan digital gitu, dan di situ ada sebuah pernyataan gitu bahwa Prabowo Subianto mendukung Ridwan Kamil gitu. Setelah kita cek dan segala macam itu memang surat itu keluar dari timnya Prabowo gitu, dan sempat diupload juga kan oleh beberapa pejabat ya seperti Arief Rashid gitu, lalu selebgram Raffi Ahmad gitu, dan ya tim di sana, dan sempat dibenarkan juga oleh ketua harian Gerindra gitu ya, Sufmi Dasko Ahmad, bahwa itu memang dukungan dari Prabowo, tapi klaimnya tidak dibuat saat masa tenang, hari tenang gitu, karena si surat ini keluar ketika masa tenang gitu. Tapi gue nambahin dikit ya, San, bahwa kalau ngelihat polanya ya, Ci, juga Pram, bahwa endorsement ini secara terbuka muncul kan at least hampir menjelang garis finish, ya nggak? Betul. Iya kan, menjelang masa tenang, artinya masa kampanye selesai. Nah, kita mesti lihat nih bahwa kenapa kemudian endorsement ini muncul, karena skenario mereka nggak berjalan nih, skenario koalisi besar atau koalisi partai politik pendukung Prabowo yang punya calon-calon di daerah tadi, di Banten, di Jawa Tengah, gitu kan. Apa skenario mereka? Ya, calon-calon yang mereka dukung unggul jauh, gitu kan. Tapi ternyata enggak kan? Ya kan. Jawa Tengah salib penyalip, tipis ya dalam berbagai survei, salib penyalip dengan Andika Perkasa, gitu kan. Di Ahmad Lutfi dan Andika Perkasa saling salib penyalip. Bahkan beberapa survei Andika yang didukung oleh PDIP, ya kan, itu unggul meskipun masih tipis di margin of error. Kompetitif lah ya. Kompetitif. Begitupun juga di Jakarta gitu, betul kan. Di Jakarta gitu, yang orang semula memandang sebelah mata Pramono Anung gitu kan. Seorang politikus 10 tahun bersama Jokowi, tidak beredar dalam arena panggung depan politik gitu kan, elektabilitas bahkan tidak pernah terhitung, ya kan, tidak pernah dihitung sebagai kandidat, dicalonkan PDIP, tapi kemudian bisa crossing ya crossingnya di September gitu, bahkan crossing gitu. Jadi gue kira ini bagian dari kekhawatiran mereka situasi di dalam internal koalisi Prabowo dan calon-calon kepala daerah yang dukung tidak berjalan sesuai skenario mereka. Karena itulah mereka dalam hal ini Prabowo dan juga belakangan Jokowi ya, itu turun gunung gitu kan untuk melakukan endorsement secara terbuka. Dan endorse Prabowo di Jakarta itu kan keluar keluar setelah endorsement dari Anies ke Pram dan Rano Karno gitu, karena karena menurut menurut beberapa orang yang gue temui dan teman-teman ya, itu memang mereka cukup panik dengan bayangan mereka adalah awalnya Ridwan Kamil dan Suswono ini akan menang satu putaran gitu. Bisa leading jauh lah ya. Bisa leading jauh karena di awal itu kan sudah sangat leading kan. Kemudian belakangan dengan endorsement-nya Anies itu undecided voters yang semula memilih Anies dulu itu kemudian migrasi ke suaranya Pram dan Rano Karno gitu. Kemudian belakangan dengan endorsement itu suara swing voter ini makin jelas ke Anies gitu. Sehingga dengan endorsement itu harapannya mereka dalam arti Ridwan Kamil dan Suswono bisa melaju ke 2 putaran gitu. Dengan 2 putaran kemungkinan kemenangan akan lebih besar. Artinya endorsement yang dilakukan Prabowo ini
atau istana gitu ya, belum atau tidak memberikan dampak yang signifikan ya terhadap orang yang dia dukung gitu ya. Untuk hasil akhirnya perlu diuji sih, San. Iya. Jadi karena kan itu di last minute ya, Betul. di mungkin 1 pekan 10 hari ke belakang gitu kalau kita tarik mundur lah kira-kira. Jadi apakah efektif atau enggak perlu kita uji dalam nanti quick count gitu kan, atau hitung cepat. Dan akan muncul juga di akan muncul ya. nanti Ya, di sini nanti ya. kita akan Kita dari menyiarkan. beberapa lembaga itu akan ada hasil hitung cepat di beberapa daerah Iya, kunci gitu Iya. ya. Jadi teman-teman tetaplah bersama kami. Tapi situasinya rasanya agak berbeda dengan Pilpres ya. Endorsement ini justru munculnya endorsement dari presiden ini banyak yang mengecam nih. Masyarakat, kelompok sipil gitu Ya ya. dari dulu kan Dari zamannya dulu gitu Jokowi juga. Iya. Tapi bedanya Prabowo dan Jokowi adalah yang ini malu-malu gitu Ya. kan. Tapi di belakang bansosnya banyak, Betul. lembaga negaranya ya untuk anak tersayang gitu ya. Tapi beda dengan Prabowo lebih Soft langsung ya. gitu. Bukan soft lagi langsung. Ya. Dia menyatakan dukungan gitu loh. Walaupun tentu saja ketidaknetralan dari Prabowo ini patut banget kita kecam ya. Ya. Karena bagaimanapun ini bisa berpengaruh pada hasil pilkada dan terutama juga tadi penggunaan lembaga-lembaga negara kan, gitu loh. Jadi rasanya nih ini gue sambil memandangi ternyata pas live di YouTube itu muka gue kayak begini ya. Lihatin gue lagi Narsis buka juga ya. YouTube. Gua kira baca. Bukan narsis, gue cuma penasaran aja gimana sih rasanya gitu kan. Muka gue kayak gimana sih pas live. Pram, ntar dianggap narsistik gue. Enggak, tapi gue mau nyambung Pram juga nih, mau nyambung. Politikus-politikus di pendukung koalisi Prabowo itu kan sering atau mengeluarkan menyatakan berdalih bahwa pernyataan atau endorsement Prabowo kepada publik yang bahkan direkam itu dalam kapasitas sebagai ketua umum partai ya. gitu kan. Nah, gue nggak setuju dalam posisi itu karena bagaimanapun jabatan atau posisi Prabowo, jabatan publik Prabowo sebagai presiden itu tidak bisa dilepaskan. Betul. Betul. Dan waktu sama Lutfi, Iya. dia nggak ada tuh bilang saya sebagai ketua umum Ketua. Gerindra, no man gitu. Tapi dia bilang soal pilpres, akhirnya dia memang sudah membawa statusnya dia sebagai presiden gitu loh. Persis. Oke lah, Iya. lo boleh pakai alasan hari Minggu gitu, tidak perlu kemudian cuti kampanye. Iya, tapi Tidak secara pakai etik, PIN, iya. gitu kan. Tapi Tapi nggak secara make sense etik- kalau ya. etik jelas itu tidak sesuai dengan etika politik gitu. Kalau di media sosial tuh sampai bertanya, emang kalau hari Minggu kita nggak punya presiden? Karena hari libur gitu loh. Presidennya libur pas Minggu ya. Iya, iya, Nah, iya. ngomong-ngomong soal tadi kan Pram sempat sebut ada lembaga negara gitu ya. Nah, temuan teman-teman gimana nih? Apakah di pilkada kali ini ada pergerakan atau keterlibatan lembaga negara? Ya, jelas. Ini sebenarnya yang cocok untuk menjawab ini Hussein. Ya. Hussein, tapi Hussein Karena kayaknya sibuk banget hari Hussein ini ya. telat dia. Dia tahu kalau hal-hal sensitif itu dia lebih menghindari. Jadi saya percayakan pada Cica saja. Gimana Cica, silakan. Jadi Pak Cok. Jadi Rikang silakan. Kan udah lama nih nggak tampil ya kan. Coba Kang. Kita bicara soal param kocok itulah ya kan. Ya, tapi memang itu jelas ya pola yang sama ya. 2024 Pileg dan juga Pilpres ini diulangi lagi. Kita ngelihat paling kentara itu di Jawa Tengah lah. Iya, Pemanggilan kepala desa. Terus juga jangan lupa pengusaha Ya, gitu. betul. Pengusaha tuh kita dapat cerita Cica yang dapat ceritanya tuh ya. Ya. Kita punya jurnalis di daerah yang kemudian ketemu dengan pengusaha dan di sana jelas ada tekanan gitu ya. Betul ya. Ceritakan Cak, Ya. silakan Cak. Jadi minggu lalu itu reporter kita ya yang ada di Jawa Tengah sana gitu menemui sejumlah pengusaha gitu di Boyolali gitu. Jadi sekitar bulan Juni Juli lalu pengusaha-pengusaha ini dikumpulkan di Boyolali. Tapi sebelum dikumpulkan pengusaha ini dipanggil satu-satu oleh seorang petinggi di Kapolda Jawa Tengah gitu. Pemanggilannya itu macam-macam. Ada yang diperiksa karena kasus proyek, ada yang dugaan suap, ada yang dugaan korupsi segala macam lah. Nah, lalu setelah mereka dipanggil ini, mereka kan dipanggil terus saling bertanya ya, kok aku dipanggil gitu. Nah, mereka ini pengusaha-pengusaha yang bermain di sektor jasa gitu ya.
Nah, karena mereka punya satu semacam asosiasi gitu, kemudian mereka saling berkomunikasi. Kok kita dipanggil padahal tidak terlibat di proyek itu gitu. Lalu di beberapa hari kemudian mereka dikumpulkan di satu tempat di Joglo gitu ya, yang ada di Boyolali. Dan Di rumah siapa itu? di rumah di tempat Di yang tempat. sering digunakan untuk pertemuan David Yunanto yang Ah. sudah kita konfirmasi juga ya. Nah, Gitu. David adalah David adalah asisten Hmm. pribadinya Jokowi sejak dari Solo. Solo. ya, Gitu. Kemudian sebelum mereka datang ke Joglo itu mereka sudah dikasih tahu bahwa ini nanti pengusaha-pengusaha kemungkinan akan diminta untuk mendukung Ahmad Lutfi. Waktu itu Ahmad Lutfi belum secara resmi mendaftar sebagai calon gubernur gitu. Ahmad Lutfi waktu itu masih menjadi Irjen di Kemendak setelah menjadi Kapolda Jawa Tengah gitu. Kemudian mereka berkumpul lah di satu Joglo itu. Rupanya ada sekitar 40 orang di situ. Rupanya mereka diminta untuk deklarasi langsung. deklarasi mendukung Lutfi Ahmad dan Lutfi Agus. dan Agus. Agus adalah adiknya David Yunanto dan Agus adalah sekarang menjadi calon Bupati Boyolali. Nah, Gitu. dan David kita udah tanya ya, dia nggak respon saya waktu itu ya. Tidak respons gitu, dan di sana di acara deklarasi itu ada petinggi kepolisian yang menunggu mereka. Gitu. dari jauh dari dekat. Dari dekat Oke. di forum itu. Oke. Gitu. Kemudian pengusaha ini dibisikilah oleh tim yang ada di situ bahwa kalau mau selamat gitu ikut aja deklarasinya. Akhirnya mereka membuat semacam video deklarasi gitulah untuk mendukung Ahmad Lutfi waktu itu ya dan Agus sebagai calon Bupati Boyolali gitu. Nah, setelah deklarasi itu pulangnya mereka dibekali spanduk itu berukuran berapa Pak? 2,3 ya? 2x3. Jadi 2x3 ya, 2x3 meter gitu diminta untuk dipasang di rumah atau di tempat kerja mereka gitu. Nah, Dan begitu mereka tidak pasang, iya. ada pemanggilan lagi. Betul. Ada yang dipanggil? Ada. Oke. Ditanyain Jadi, ya. ada beberapa pengusaha yang sebetulnya sempat masang terus dicopotin gitu kan, dicopotin terus karena mereka tidak mendukung atau karena mereka malas saja, kemudian dicopotin terus dipanggil lagi untuk kasus yang Berbeda. sama, Oh, untuk sama. kasus yang sama Oke. gitu, dipanggil lagi sampai terakhir itu bulan Oktober kemarin gitu, sampai di surat pemanggilan itu sebetulnya surat pemanggilan itu yang mereka lihat hanya di copy paste satu sama lain. Jadi satu pengusaha dengan pengusaha lain itu suratnya tuh sama sebetulnya. Nah, kemudian setelah terus mereka berpikir kan capek juga dipanggil terus mereka minta pemanggilan itu diundur sampai setelah pilkada. Iya, jadi polanya sama kan. Iya. Lagi-lagi sama, pengusaha ditekan Betul. gitu. Kan 2024 juga begitu ya. Iya. Kita tahu yang di Jawa Timur itu kan ada pengusaha besar yang mendukung Ganjar gitu. Iya. Terus kemudian setelah Ganjar datang, nggak lama kemudian ada telepon, tolong dong dibikinin acara yang sama untuk Prabowo gitu Iya. kan waktu itu, dan Di Jawa Timur. Jawa Timur Iya. gitu, dan akhirnya ya sudah yang nelpon sudah sudah berbintang ya kan, ya kebak-kebit lah yang namanya pengusaha juga. Tapi soal menelpon itu juga terjadi tuh di Jawa Tengah. Jadi yang ada pengusaha yang gue telepon sendiri gitu ya, dia pengusaha di sektor ekstraktif gitu. Tambang ya? Iya, tapi pengusaha lokal ya. Lalu dia menerima telepon dari seorang petinggi kepolisian juga yang mengaku diutus gitu ya oleh pusat, entah pusatnya ini siapa gitu ya, oleh pusat gitu, dan ditanyai baru terjadi 2 pekan yang lalu, ditanyai mendukung siapa, pengusaha ini mendukung siapa gitu, karena takut dia bilang mendukung Ahmad Lutfi dan Tas Yassin gitu. Lalu petinggi kepolisian ini bilang iya bagus, pokoknya pengusaha harus mendukung Ahmad Lutfi dan Tas Yassin gitu. Jadi modusnya tidak hanya dikumpulkan tapi juga diteleponi satu-satu gitu, dan dia cerita bahwa teman-temannya juga mengalami hal yang sama. Ya. Tapi sebenarnya kita melihat juga ada kalau pada kasus Jawa Tengah gitu ya, pola yang sama, tapi juga sebenarnya ada PDIP mencoba untuk melakukan
perimbangan kekuatan ya di situ ya. Iya. Dengan mengetuk, bahasa mereka adalah mengetuk hati dari korps hijau gitu kan, untuk menjaga supaya mereka di tengah aja, nggak usah ke sebelah sana. Dan sebenarnya kita juga dapat cerita waktu itu ada pejabat hijau di sana yang marah-marah ya karena kepala desa itu diperiksain sama polisi kan. Dan ya ini sebenarnya kalau kita melihat, kita menyayangkan juga ya, pilkada ini akhirnya jadi memperlawankan TNI dan Polri. Iya. Gitu loh. Iya. Memang harusnya semua calon itu nggak usah lah pakai polisi, pakai tentara gitu loh. Ya kalau kemudian menang pun menurut gue juga ya lo nggak usah bangga-bangga amat menang. Lo dipilih bukan karena lo memang layak dipilih ya kan, tapi lebih karena ada lo punya banyak duit, terus lo bisa menggerakkan lembaga negara. Ya artinya lo rekam jejak lo pun juga kita bisa ngeliat lah ya, yang menggunakan yang semacam itu apakah kemudian juga punya kemampuan gitu. Kalau gue sih big no banget untuk orang-orang kayak begini gitu. Memimpin satu daerah aja buat gue enggak lah. Gitu. Jangankan level provinsi, level RT aja gue nggak akan milih orang kayak begini. Tapi ini Pram, gue coba ngelihat sesuatu yang lebih helikopter view ya, yang orang nggak membayangkan bahwa menghadap-hadapkan aparatur negara dalam hal ini polisi dan tentara dalam konteks politik itu sangat berbahaya. Betul. Karena bagaimanapun dua lembaga ini adalah lembaga yang secara diberi mandat oleh undang-undang bisa memegang senjata gitu loh. Gitu loh. Dan kita tahu bahwa politik itu tidak datar-datar aja, pasti ada up and down, pasti ada konflik, pasti ada gesekan. Ketika lembaga-lembaga negara ini terlibat, lebih-lebih mereka yang memanggul senjata dan punya wewenang untuk menggunakan senjata, ini sangat berbahaya gitu loh, ya kan? Konflik akan terjadi. Ya, kita pasti bisa membayangkan ya ketika dua lembaga ini bergesekan, ya kita dampaknya pasti akan sangat besar gitu loh. Dan sentimen itu sangat berbahaya gitu. Betul. Sentimen itu sangat terasa di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Gitu. Ya, karena yang head to head itu kan memang Jawa Tengah. Ya. Tadi sebelum live itu gue ngecek Pramtang ke temen yang ada di Jawa Tengah sana gitu ya. Dia seorang itu ya. Dia seorang petinggi lembaga negara juga yang bertugas di sana gitu, dan gue cek gitu. Gimana kondisi di Jawa Tengah gitu. Memang pembelahan antara TNI dan polisinya tuh lumayan kenceng gitu. Karena pertama polisi dan TNI ini sama-sama menggunakan kubu sebelah ini sama-sama menggunakan kampanye TNI lebih bagus dari polisi. Begitupun narasi-narasi itu gitu. Kemudian belakangan juga muncul narasi Rambo versus Sambo gitu, yang polisi diidentikan dengan Sambo, lalu TNI diidentikan dengan Rambo gitu, dan itu tuh sangat dimakan oleh masyarakat di bawah gitu. Belakangan ada satu peristiwa gitu yang melibatkan kepolisian di Jawa Tengah yang kemudian juga menimbulkan riak-riak di masyarakat gitu ya, melihat bahwa wah ini berarti memang aparatur ketidakpercayaan terhadap salah satu lembaga negara ini semakin tinggi gitu. Dan gue tadi cek juga ke si kawan ini gimana kira-kira situasi di sana gitu. Kemungkinan ada satu petinggi lembaga negara yang kemudian telepon si kawan kita ini, kemungkinan akan terjadi chaos jika tidak diantisipasi. Itu dia kan bahaya banget kalau mempertentangkan antara dua lembaga negara yang menurut gua sangat powerful. Iya, dan sebenarnya kita melihat ya, ini yang sekarang ini orang-orang ini sebenarnya akhirnya merusak TNI dan Polri. Iya, betul. Gitu loh. Harusnya kita menjaga TNI dan Polri itu tetap netral profesional gitu. Janganlah polisi sama TNI itu dibawa-bawa lagi ke meskipun politik, calonnya adalah gitu loh. polisi dan TNI. Iya. Nah, masalahnya damage semacam ini sudah muncul pada masanya Jokowi. Ya kan, kita Tempo sudah berulang kali menulis
gitu loh. Nih katanya kalau kita nggak nyindir Jokowi nggak dapat duit gitu. Ya apa-apa biarin aja gitu loh. Tapi kita melihat bahwa memang ini sudah lama terjadi pada masa Jokowi, dan kita tahu ya kayak di mana Jawa Tengah juga. Terus kemudian sebelumnya waktu pilkada yang di Sumatera Utara, ya kan ada aparat intelijen yang terlibat juga di situ. Itu yang kemudian kita sorot waktu itu. Inilah bahayanya, dan akhirnya reformasi TNI dan reformasi Polri pada masa Jokowi itu rusak. Ya. Sangat rusak. Kita harus melihat gitu. Mulai dari pemilihan Kapolri. penempatan orang gitu Iya. ya. Jangan sebut jabatannya. Oh ya. Karena ya teman-teman bisa melihat lah ya pucuk-pucuknya seperti apa, yang di bawahnya bagaimana. Orang dipilih bukan karena rekam jejaknya, bukan karena prestasinya, tapi karena kedekatan gitu loh. Iya. Boleh nggak? Ya boleh, tapi ya kita melihat dari kapasitasnya akhirnya dia tidak mampu untuk menjaga netralitas lembaga ini gitu kan. Dan ini sebenarnya bukan hanya pada TNI dan Polri juga ya, tapi juga lembaga negara lainnya kan. Iya, gitu loh. kabinet. Menarik Kita sekali melihat- nih. Ya. Melihat ada banyak geng Solo di. Iya. Nah, menarik banget ini soal Jawa Tengah ini ya. Tapi ada yang cukup, ya setidak-tidaknya gue ya Cak ya penasaran nih soal tim senyapnya Andika Perkasa. Ini kalau kita lihat episode-episode sebelumnya nih, gitu ya, itu kan Cica sebenarnya agak gantung-gantung tuh soal bicara tim senyap nih. Nah, itu ada update terbaru nggak Cak? Bagaimana nih pergerakan mereka, kemudian apakah kans Andika Perkasa ini bisa besar gitu di Jawa Tengah? Iya, sebetulnya tim senyapnya Andika ini kan dibentuk oleh Andika sudah sejak dia dipilih sebagai calon gubernur Jawa Tengah, itu memang oleh Andika sendiri gitu. Kenapa? Karena ada pengalaman waktu pemilihan presiden gitu ya. Waktu itu kan Andika jadi wakil ketua TPN di Ganjar Mahfud gitu. Mereka melihat campur tangan partai dalam pemenangan ini plus minus gitu. Kadang ada menguntungkannya, ada juga merugikannya karena di internal partai ini ribut sendiri-sendiri gitu, sehingga ada hambatan-hambatan yang membuat internal atau kampanye-kampanye menjadi tidak mulus gitu ya, atau strategi pemenangan menjadi tidak mulus karena melihat pengalaman. Kemudian Andika membentuk tim khusus, tim senyap yang tidak diintervensi sama sekali oleh partai gitu. Tim khusus ini ada sekitar 6-7 orang itu yang tim inti ya. Mereka semua adalah purnawirawan TNI gitu ya, satu korsa lah sama Andika gitu. Kemudian tim senyap ini yang bergerak ke bawah. Mereka sama sekali tidak dicampur tangani lah oleh partai. Partai pun tidak tahu mereka itu siapa saja sebetulnya gitu. Dan mereka bergerak diam-diam, bergerak ke masyarakat, ke konstituen, itu tidak atas pengetahuan partai. Jadi dilepas aja, dilepas gitu. Dan mereka sering sebetulnya ikut kampanyenya Andika, tapi tidak terlihat, tidak tampak langsung. Kalau tim Hendy kan kita sudah bisa melihat ya, Hendar Prihadi gitu ya, kita bisa melihat, oh ini orang partai, oh ini dari relawan gitu. Nah kalau Andika ini enggak gitu. Jadi timnya ini memang tim yang itu tadi, tim senyap gitu, yang gerakannya juga partai pun tidak tahu. Nah memang kontribusi Andika menurut internal di tim pemenangan mereka ya, di tim pemenangan Andika Hendy, kontribusi Andika untuk mengerek suara akhirnya menjadi crossing dengan Lutfi itu lumayan signifikan karena suara Hendy sama dengan suara partai sisanya dikatrol oleh Andika gitu. Tapi gue mau sedikit challenge juga. Seberapa besar dampak kerja purnawirawan ini ya yang berada di tim, katakanlah tim alap-alap lah. Ya, tim alap-alap. Tim yang tidak ada di panggung depan gitu, tapi mereka ada di grassroots gitu kan. Karena mereka purnawirawan itu kan selama masa dinas atau selama masa tugas itu pasti sedikit banyak tidak bersentuhan dengan grassroots misalnya. Betul, atau tidak menggeluti isu politik gitu di level yang bawah, atau mereka benar-benar merekrut orang-orang yang ngerti lapangan di seterusnya. Mereka itu punya jaringan sampai bawah. Nah, jaringan bawahnya inilah yang dimanfaatkan untuk masuk ke masyarakat. Jadi bukan mereka sendiri yang bergerak sebetulnya, tapi karena mereka punya jaringan itulah yang
dimanfaatkan. Tapi jaringan ini yang tidak terendus. Mereka ini bergeraknya kemana? Siapa saja yang bergerak itu yang tidak terendus sebetulnya. Ya yang pasti elektabilitas Andika dan siapa Endi itu kan naiknya cepat ya. Iya. Naiknya cepat dan itu juga ditengarai kan karena Iya. peran dari timnya si Andika ya dan yang gaya kuat ya. gaya mereka itu gaya intelijen gitu. Nah. Kalau versinya tim mereka ya, gaya-gaya yang dipakai oleh timnya Andika, tim Nah, senyap. Andika kan memang jago untuk Betul. intelijen ya. Dia kan Iya. dulu Charlie ya. Ya. Apa sih yang dilakukan Banget. itu sehingga meyakinkan orang gitu untuk memilih Andika, mantan panglima yang nyaris sebagian besar karirnya dihabiskan di Jakarta. Bahkan kalau gua ingat ya, kalau nggak keliru, Andika tidak pernah menjadi pangdam di Jawa gitu. Iya. Bahkan di Ponegoro yang praktis menjadi arena pertarungan Andika sekarang. Apa sih yang mereka lakukan? Yang diembuskan itu salah satunya narasinya Rambo versus Oh, Sambo. itu oke, satu narasi itu ya. Lalu yang kedua, Andika itu orang lamanya Jokowi dulu. Itu dia oke. kan pernah menjadi tim waktu mengawal waktu di Pas Pampres ya? Pas Pampres kan gitu. Jadi Jadi coba-coba mengail-ngail juga nih. iya, untuk yang ruang-ruang yang suara-suara yang Jokowi masih tinggi itu mereka mencoba masuk ke Narasi situ. itu, Ya. oke. Ya, ya. Nah, kita mau bergeser sedikit nih. Ini ada komen-komen nih, gitu ya. Mungkin kalian juga beberapa udah pada lihat ya. Tempo ini kok mendukung calon-calon yang didukung PDIP. Gimana nih? Coba Pram, Dekang, Pram ini yang tanggapannya. jawab. Iya, lebih cocok Pram nih. Jangan gua. Enggak lah kalau dukung calon yang didukung sama PDIP gitu ya. Tapi kemarin memang sikap kami adalah memperhatikan, mengkritisi calon-calon yang didukung oleh Jokowi gitu ya. Kita tahu lah namanya Jokowi ini mendukung calon tertentu itu untuk apa? Pasti untuk menjaga kekuasaannya kan. Terutama dalam hal ini adalah anaknya, menjaga kans 2029, terus juga menjaga keamanan anak-anaknya, menjaga wilayahnya, teritorinya juga, sampai dia kemudian benar-benar willing untuk bertempur di Jawa Tengah gitu ya. Bahkan ya ada yang berkomentar juga nih, mulai ada sedikit operasi untuk berbau-bau politik identitas gitu ya. Ada informasi semacam itu. Ya sebenarnya kami lebih melihat sayang aja kalau kemudian kita harus merelakan negara ini atau provinsi ini atau kabupaten kota ini pada calon yang mendukung dinasti politik. Ini kan yang dilakukan oleh Jokowi dan sudah banyak banget pengamat yang berbicara serupa gitu ya. Ini hanya untuk mempertahankan dinastinya. Makanya kalau saran kami sih Pak Jokowi stop dulu deh gitu. Jangan kemudian terus-terusan main dinasti politik gitu. Udah cukup lah, RI 2 tuh udah mentok banget rasanya ya. Gitu loh. Jangan lebih lagi lah. Sebelum kita lanjut nih, Cica katanya mau bikin kuis. Wah, Cica, hadiahnya silakan. apa, Pram? Hadiahnya Kalau apa hadiahnya oke sih gue umumin nih kuisnya. iPhone 16 kayaknya. Wah, bener ya. Oke, jadi teman-teman. iPhone 16 ya. Oh, gue nggak Jadi tahu. nggak nih. Ya, jadi teman-teman, silahkan menyaksikan tayangan ini sampai akhir nanti, sampai sore, dan kami akan mengadakan kuis gitu ya. Kuisnya apa? Nanti pokoknya pantengin terus. Tapi silahkan ada barcode, silahkan teman-teman scan di barcode itu dan masukkan username dengan username Instagram kalian di situ. Dan nanti akan ada petunjuk di situ. Betul begitu kan, San? Betul. Nah, Oke. itu barcode-nya udah muncul ya. Jadi Yes. silakan kalian scan, kemudian daftar. Nanti sebentar lagi kita akan mulai, Cak. Kuisnya, Cak, ya. oke. Jadi siap-siap gitu ya. Karena nanti ini yang menentukan kemenangan adalah ketepatan dan kecepatan. Gitu. Ya, Oke. oke. Sebentar lagi kita mulai, jadi kalian silahkan scan sekarang barcode-nya yang ada di layar kaca atau gadget kalian gitu ya. Nah, tapi ini kita harus mengakhiri nih karena sudah ada narasumber ya Mantap. yang menunggu. Ya. Narasumbernya adalah komika
terkemuka di Indonesia yang sudah pernah kita undang juga Wah. sebelumnya gitu ya. Kalau pindah ke sana gue masih bisa ngeliat muka gue di YouTube kan. Wah, dia ternyata dari tadi masih mantengin. Mantengin. Gue ngeliat ini ada bara-bara gitu. Ini apa sih orang nih Arteria Dahlan yang terpilih sebagai anggota DPR. Tempo beritanya anyep. Mas atau Mbak, baca lagi ya. Kami loh yang pertama kali mempersoalkan terpilihnya siapalah itu yang gantiin 2 caleg dari PDIP ya kan. Aduh, capek deh orang-orang nggak pernah baca begini terus kemudian komen-komen gitu. Tapi kita udah kenyang lah sama Dan itu jangan ya. lupa Iya. langganan dulu, baru Baru bisa baca. baca yang utuh kan gitu ya. Mungkin dia sedang ini nih. Dia copy paste terus dari tadi nih. Ya udah semoga dapat banyak duit ya Mas ya dari sini ya kan. Apa nih maksudnya? Amin gitu ya, amin aja gitu. Wih, udah banyak nih yang join nih untuk ikut kuis nih. Halo, Hadiahnya pemirsa berarti semua. menarik Lumayan nih. Menarik. Awas ya nggak menarik San. Mudah-mudahan menarik atau tidak itu kan relatif ya. Oh, oke. Ya kan? Yang penting ini identitas bocor halus di hadiahnya itu kuat Tapi lah gitu. bukan beras 5 kg kan? Bukan, Dan minyak 2 kilo bukan kan? Bukan, Oke. bukan beras yang karungnya ada labelnya, bukan. Oke. Yang ada AL-nya. Apa? Angkatan laut. Enggak. Oke, omong-omong soal hadiah, gue juga kelupaan ya. Belum menilai itu komen-komen Yang rambut lo yang itu. rambut itu Iya. itu gara-gara si Fadli juga gue kelupaan lagi deadline waktu itu. Jadi mohon maaf yang sudah komen, nanti saya pasti akan segera memberikan penilaian. Nanti Ya. Ya. utamanya bocor halus politik.